Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Strategik Sektor Publik dengan dosen pengajar Bapak Desrian Effendi SSOS MPM. Di sini kami akan membahas tentang analisis PT Bio Farma. Adapun nama kelompok kami dengan saya sendiri yaitu Abelia Della Vita, NIM 201010027, Prodi Administrasi Publik semester 4, domisili Kota Kijang. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Margareta Iremuda, NIM 2010008, Prodi Administrasi Publik semester 4, berdomisili di Tanjung Pinang. Perkenalkan, nama saya Dandi Roenza, NIM 20101, Prodi Administrasi Publik semester 4, domisili Lingga. Selanjutnya, slide selanjutnya. Yang pertama yaitu profil perusahaan. Bio Farma merupakan perusahaan BUMN atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kesehatan. Bio Farma didirikan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 16 Agustus tahun 1890 di Jakarta dengan nama Part Vaccinogen. Seiring dengan meningkatkannya kegiatan produksi, tahun 1923 lembaga ini mengalihkan pusat kegiatan produknya ke Bandung. Bidang yang disalami Bio Farma merupakan bidang yang lebih khusus bila dibandingkan dengan pabrik obat-obatan yang hanya memproduksi obat-obatan yang umum. PT Bio Farma merupakan produsen pertama vaksin dan antisera di dunia serta satu-satunya yang ada di Indonesia yang telah berhasil memainkan perannya dalam menyediakan berbagai vaksin dan antisera untuk keperluan kesehatan umat manusia yang ada di dunia. Vaksin dan antisera produksi PT Bio Farma telah mencapai kebutuhan vaksin dan antisera nasional dan juga telah diekspor ke 122 negara di dunia. Perusahaan ini memiliki direktorat pemasaran yang menangani semua transaksi penjualan vaksin dan antisera. Yang pertama yaitu analisis lingkungan internal PT Bio Farma atau Persero. Lingkungan internal merupakan lingkungan yang berada dalam perusahaan atau faktor-faktor yang ada dalam perusahaan dan dapat dilihat atau dikontrol secara langsung oleh manajemen perusahaan. Tujuan dari dilakukannya analisis lingkungan internal tersebut agar dapat memahami dan mengetahui lingkungan perusahaan berikut. Analisis lingkungan internal PT Bio Farma Persero. Yang pertama, yaitu pemasaran. Pertumbuhan pasar vaksin didorong oleh peningkatan pembelanjaan pemerintah dan NGO atau non-governmental organization terkait pelaksanaan program kesehatan nasional akibat peningkatan populasi serta peningkatan jenis vaksin ke dalam program nasional tersebut. PT Bio Farma memiliki situasi kompetitif yang spesifik dengan karakteristik industrinya yang highly regulated preventive product, dependency to government and global program, low profitability and high content technology. Market industri vaksin sangat berkembang. Emerging market selalu naik sekitar 30%. Dengan pertumbuhan di negara berkembang termasuk Indonesia sekitar 14-17%, di negara Amerika, Jepang masih jauh di bawah Indonesia. Pasar utama yang dilayani PT Bio Farma saat ini adalah pasar vaksin generik yang dibutuhkan negara berkembang atau emerging market untuk program imunisasi pemerintah atau lembaga internasional yang bergerak di bidang kesehatan atau sosial. Yang kedua yaitu produksi. Berdasarkan Surat Menteri Kesehatan Nomor FO 0301 Menkes 288 tahun 2017, menugaskan PT Bio Farma untuk meningkatkan produksi vaksin dan mengembangkan produk vaksin baru antara lain IPF, MR, HPV,
JE, dan vaksin pneumokok dalam rangka ketersediaan vaksin untuk peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan imunisasi di dalam negeri dan merupakan peluang yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk produk yang belum diproduksi sendiri akan tetapi dibutuhkan oleh konsumen. Bio Farma akan memanfaatkan peluang tersebut melalui kemitraan dengan produsen lain, dimulai dari trading, kemudian kalau pasar menjanjikan akan lanjut ke tahap fill and finish atau impor bulk, kemudian Bio Farma akan melakukan formulasi dan filling. Dan kalau pasar sudah memasuki skala ekonomis, akan berlanjut ke produksi sendiri atau in-house. Bio Farma memiliki peran yang sangat strategis di bidang pengembangan dan produksi vaksin baik di tingkat lokal maupun di internasional. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Bagi Bio Farma, pengembangan sumber daya manusia sangatlah penting karena karyawan merupakan salah satu aset penting guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kegiatan pengembangan sumber daya manusia dilakukan dengan tidak sembarangan dan memerlukan koordinasi yang baik pada setiap unit kerja yang ada di perusahaan dengan divisi. Divisi sumber daya manusia memiliki peran untuk mendukung dalam melaksanakan aktivitas dari pengembangan sumber daya manusia guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan teknis pada setiap unit kerja tersebut. Bio Farma menerapkan pengembangan karyawan dari 2 sisi, kemudian diganti Bio Farma menerapkan pengembangan karyawan dari 3 sisi, yaitu meningkatkan kompetensi untuk memenuhi kebutuhan secara personal atau individu, kebutuhan divisional, dan kebutuhan secara company-wide. Selanjutnya yaitu keuangan. Bio Farma merupakan BUMN non keuangan yang sahamnya 100% dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Berikut ada tabel dari keuangan tentang PT Bio Farma. Yang pertama yaitu laba dan yang kedua aset. Selanjutnya. Yang kelima yaitu administrasi dan akuntansi. Kinerja perusahaan pada tahun 2019 menunjukkan pertumbuhan yang cukup positif. Penerapan strategis dan kerja keras serta berbagai upaya dalam menciptakan peluang dan berbagai inisiatif. Pada tahun 2019, Bio Farma membuktikan penjualan bersih sebesar 2,54 triliun rupiah atau turun sebesar 692,63 miliar rupiah atau 21,41% dibandingkan dengan penjualan bersih tahun 2018 yang berjumlah 3,24 triliun rupiah dan 1,14 triliun miliar rupiah. Meskipun secara total penjualan bersih mengalami penurunan, namun penjualan produk perusahaan naik sebesar 1,07% atau naik senilai 21,81 miliar rupiah. Karena pencapaian penjualan kelompok vaksin virus naik 27,84% dari realisasi tahun 2018 atau naik sebesar 332,34 miliar rupiah dikarenakan adanya penjualan bulk polio T2 sebesar 137,57 miliar rupiah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Margareta. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Abelia. Yang keenam yaitu penelitian dan pengembangan. Bio Farma memiliki pengembangan dan inovasi produk sebagai usaha untuk peningkatan core business perusahaan. Pengembangan dan inovasi produk, Bio Farma menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang kompeten untuk mendukung kinerja perusahaan. Bio Farma sudah memiliki sistem manajemen inovasi atau SMI yang meliputi produksi, bisnis, proses, dan strategi yang dilakukan secara top-down dan bottom-up. Melalui sistem manajemen inovasi yang dilakukan oleh Bio Farma merupakan suatu komitmen Bio Farma untuk mendukung inovasi industri atau industri farmasi di Indonesia menuju kemandirian produk obat termasuk produk biofarmaseutical seperti vaksin. Yang ketujuh yaitu sistem informasi manajemen untuk mengelola informasi tentang perkembangan di PT Bio Farma sebagai satu-satunya badan usaha milik negara yang memproduksi vaksin dan antisera.
Komitmen untuk mempersembahkan produk yang berkualitas dan inovatif ditunjukkan dengan kinerja yang senantiasa mengacu pada standar internasional dan sistem manajemen mutu terkini. Bio Farma telah menerapkan berbagai sistem terintegrasi, antara lain CPOB atau cara pembuatan obat yang baik dari Badan POM dan Current Good Manufacturing Practice atau CGMP dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, Good Laboratory Practice atau GLP, Good Clinical Practice atau GCP, Good Distribution Practice atau GDP, Sistem Manajemen Terpadu ISO 9001 2008, ISO 14001 2004, dan OHSAS 18001 2007. Selanjutnya, 8. Budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu norma dan nilai-nilai perilaku yang harus dipahami dan dipatuhi oleh kelompok yang menganutnya, seperti profesional serta komitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, efisien, efektif, berorientasi ke depan, dan taat prosedur, jujur, transparan, dan dapat dipercaya sesuai dengan tujuan perusahaan. Innovation dalam melakukan perbaikan dan pengembangan secara terus-menerus untuk menghasilkan gagasan baru, serta customer oriented atau dapat memahami kebutuhan dan memberi solusi yang tepat kepada customer. Yang ke-9 yaitu manajerial, yaitu A, perencanaan. Proses perencanaan secara sistematik dijadikan sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan strategi dan pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan yang berkesinambungan. Perencanaan pembangunan yang disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan meliputi penduduk dan karyawan, kesempatan kerja, serta pelatihan kerja dan kompetensi kerja. Yang B yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian PT Bio Farma mengikuti prinsip Good Corporate Governance atau GCG yang hadir sebagai sebuah kerangka dan acuan bagi Bio Farma dalam melakukan pengelolaan perusahaan yang baik dan benar. Penerapan GCG di Bio Farma bertujuan untuk mencapai keberhasilan atas filosofi, visi, misi, dan tujuan perusahaan yang berlandaskan atas 5 prinsip-prinsip dasar GCG, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan famous disingkat atau disingkat dengan tarif. Selanjutnya, C. Pengarahan. Perusahaan harus menggunakan kemampuan bekerja dan kriteria yang terkait dengan sifat pekerjaan secara taat asas dalam mengambil keputusan mengenai penerimaan karyawan. 2. Penempatan besarnya gaji, keikutsertaan dalam pelatihan, penetapan jenjang karir, dan penentuan persyaratan kerja lainnya. Harus dilakukan secara objektif tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik seseorang, ataupun keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. D. Pengawasan. Bio Farma melakukan monitoring penerapan GCG secara berkala setiap tahun dengan melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil asesmen GCG baik yang dilakukan oleh pihak eksternal maupun pihak internal. B. Lingkungan eksternal. A. Ideologi. Visi dan misi Bio Farma ditinjau secara berkala dengan melibatkan direksi, Dewan Komisaris, dan Kepala Divisi untuk memastikan keberlanjutan relevansinya. B. Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh peningkatan ekspor komoditas yang selanjutnya mendorong peningkatan investasi non-bangunan, khususnya pada korporasi yang berbasis komoditas. Selanjutnya, C. Politik. Arah politik di Bio Farma didasari oleh pemerintah yang merupakan perwujudan dari pembuatan keputusan pemerintah tersebut. D. Teknologi. Tata kelola teknologi informasi merupakan tanggung jawab direksi dan manajemen eksekutif organisasi. Tata kelola teknologi informasi merupakan bagian terintegrasi dari tata kelola perusahaan yang mencakup kepemimpinan, struktur, serta proses organisasi yang memastikan bahwa teknologi informasi perusahaan dapat dipergunakan untuk mempertahankan dan memperluas strategi dan tujuan organisasi. Tata kelola teknologi merupakan suatu komitmen, kesadaran, dan proses pengendalian manajemen organisasi terhadap seluruh sumber daya teknologi yang mencakup sumber daya komputer atau software, bandware, database, dan sebagainya, hingga ke teknologi informasi, jaringan, LAN, atau internet.
Sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan wujud kesadaran Bio Farma sebagai upaya meningkatkan hubungannya dengan masyarakat dan lingkungannya. Kepedulian Bio Farma terhadap tanggung jawab sosial tidak terlepas pula dari kenyataan bahwa dimensi sosial memberikan pengaruh terhadap setiap aktivitas bisnis. Dimensi sosial bukan sesuatu terpisah, melainkan berjalan beriringan untuk meningkatkan keberlanjutan proses bisnis perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dandi. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Margareta Irenmuda. Pemerintah menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjung iklim usaha yang sehat, sistem dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten law enforcement. G. Pemegang saham sebagai pemilik modal memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab, pemegang saham memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu 1. Harus memperhatikan kelangganan hidup perusahaan. 2. Perusahaan harus menjamin dapat terpenuhnya hak dan tanggung jawab pemegang saham atas kewajaran dan kesetaraan atau fairness. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan, hak pemegang saham harus dilindungi dan dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Pendidikan. Bio Farma merancang program pelatihan dan pendidikan bagi karyawan secara berkeseimbangan untuk menjaga kualitas kinerja dan meningkatkan kompetisi. Bio Farma juga memastikan bahwa seluruh karyawan pada setiap level kejahatan memperoleh kesempatan yang setara dalam meningkatkan kompetensi sesuai dengan potensi. Kemampuan dan keterampilan dimiliki persatuan menyelenggarakan berbagai bentuk pelatihan yang dilaksanakan secara in-house maupun di lembaga pendidikan atau pelatihan luar. Hukum. Seluruh insan Bio Farma berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan kebijakan atau peraturan yang diterbitkan oleh perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya. Strength, yaitu 1. Merupakan salah satu BUMN farmasi. 2. Vaksin produksi oleh PT Bio Farma telah menembus pasar dari lebih dari 72 negara. 3. Mampu menjadi pemasok dari separuh vaksin kebutuhan dunia. 4. Menjaga kualitas produksi sesuai standar internasional. 5. Memiliki SDM yang kreatif dan inovatif. Workmanship, yaitu 1. Vaksin harus disimpan di tempat khusus, tidak bisa sembarangan. 2. Vaksin tidak bisa tahan lama. 3. Vaksin dapat didistribusikan ke daerah tetapi belum dilakukan penandatangan kontrak sehingga belum bisa didistribusikan. 5. Sumber dana bertanggung pada APBN. 5. SDM memerlukan perhatian khusus. Selanjutnya. Opportunities, yaitu 1. PT Bio Farma termasuk ke dalam daftar prakualifikasi produk oleh WHO atau World Health Organization, sehingga mempunyai peluang untuk aktif ke pasar dunia. 2. Dukungan pemerintah yang cukup kuat. 3. Sumber pendanaan dari pihak ketiga sangat terbuka. 4. Di tengah pandemi COVID-19, PT Bio Farma punya kesempatan untuk membuat vaksin. 5. Pengeksporan vaksin COVID-19 pada saat pandemi. Trade, yaitu 1. Banyak korban polio, campak, TBC, hepatitis yang sudah ada vaksinnya. Tetapi korban terus bermunculan. 2. Masyarakat, umumnya kalangan menengah ke bawah, belum punya kesadaran akan manfaat imunisasi. 5. Masyarakat belum ada kesadaran akan manfaat dari vaksin COVID-19. 4. Persyaratan
regulasi mutu vaksin yang dikeluarkan oleh WHO semakin ketat. 5. Sumber energi yang semakin terbatas dan mahal. Selanjutnya. Strategi SO, yaitu 1. PT Bio-Farma termasuk dalam daftar prakualifikasi produk oleh WHO atau World Health Organization. 2. Dukungan pemerintah yang cukup kuat. 3. Sumber pendanaan dari pihak ketiga terbuka lebar. 4. Di tengah pandemi membuat vaksin. 5. Pengeksporan vaksin COVID-19 saat pandemi. Strategi WHO, meningkatkan kompetensi seluruh jajaran Bio-Farma guna memastikan pencapaian perusahaan sebagai lab scale company, serta peningkatan tempat maupun fasilitas agar dapat digunakan tanpa batas ruang dan waktu. Selanjutnya. Strategi ST, perlunya kunjungan medis secara bertahap dalam pemberian vaksin serta biaya yang ditanggung lebih disesuaikan dengan umumnya kalangan menengah bawah belum punya kesadaran akan manfaat imunisasi. Strategi WT, pemberian tempat khusus terhadap korban sehingga dapat bantu setiap waktu dalam pemberian vaksin. Kemudian partisipasi antara masyarakat perlu ditingkatkan seperti kondisi korban, bersosialisasi kepada setiap warga yang dimana dapat memberikan informasi terkait vaksin imunisasi. Selanjutnya. Analisis strategi. PT Bio-Farma Persero merupakan perusahaan BUMN yang bisnis intinya yaitu core business, memproduksi vaksin dan merupakan satu-satunya produksi vaksin yang ada di Indonesia. Tujuan analisis strategi ini untuk mengetahui apakah strategi yang diterapkan oleh Bio-Farma masih bisa digunakan dalam menghadapi persaingan di industri vaksin serta dapat mengetahui ancaman berdasarkan analisis eksternal dan internal yang dilakukan analisis SWOT. Diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan analisis strategi tersebut, pilihan strategi Bio-Farma exiting sudah tepat atau sesuai dengan analisis strategi, yakni dengan merupakan strategi tumbuh atau agresif. Pada kuadran dengan memperkuat kadernya industri di industri vaksin melalui peningkatan dan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan produk baru dan melakukan efisiensi dari segala bidang. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.